Sakit apa lagi? Kita udah melewati gangguan persepsi sensori, ada bedah. Oh ini bedasi kata gue udah bilang tadi. diagnosanya gagal Katara, apalagi? dengan bedasi. Zat kimia, kena zat kimia, oke good, apalagi? Glaukoma boleh nggak? Boleh kalau misalnya dia ada belek banyak banget ya teman-temannya, betul sekali. Sama kemarin pada saat demo besar-besaran ya, banyak banget pasien ibu yang terkena gas air mata, sehingga matanya itu aduh nurse nggak bisa dibuka, perih gitu kan ya, gatel gitu ya, sehingga harus kita irigasi ya, seperti itu ya. Cairan yang kita gunakan adalah NaCl 0,9%. Tapi kemarin ibu itu sempat mendampingi dokter spesialis mata, beliau bilang, Nurse Fitri jangan 0,9%, gunakan cairan ringer laktat ya, RL ya gitu. Terus kenapa dok gitu ya? Ya jadi ternyata jauh lebih mengurangi efek sampingnya yang RL ya gitu ya. Tapi ibu belum mencari artikelnya sih untuk itu ya. Jadi nggak apa-apa, kita masih menggunakan NaCl ya, itu untuk informasi tambahan aja. Kemudian kita gunakan lagi alat-alatnya ya. Di praorientasi kita siapkan dulu, ada NaCl 0,9%, boleh yang 100, boleh yang 500 ml ya. Ada juga namanya pen light ya. Terus boleh terserah gunakan mau yang 20 cc atau yang 10 cc ya. Kalau ibu lebih senang 20 cc. Kenapa? Karena volume yang kita sedot cairannya itu lebih banyak ya. Kalau 10 cc dia kurang. Boleh saja, tidak ada masalah. Palingan nanti akan bolak-balik menyedotnya, seperti itu ya. Kemudian ini sebenarnya harus ada di dalam kantongnya ya. Jadi anggap aja ini adalah spuit 20 cc ya, kita analogikan ya. Kemudian ada perlak ya, seperti biasa perlaknya seperti ini ya teman-teman, jangan gunakan yang ini ya. Kenapa? Karena kita harapannya supaya tidak nembus, tidak rembes ke bagian bantal pasien ya, sehingga membuat kotor atau lembabnya. Kemudian ada bak instrumen itu terdiri dari kom dengan cotton ya, lidi button ya, seperti itu. Kemudian ada tisu untuk mengeringkan. Terus ada tetes mata, namanya sendositrol ya. Nah sendositrol ini nanti akan diteteskan ke area bagian mata yang kornea, betul ya, kornea ya, yang sakit dan yang sehat. Kenapa yang sehat juga kita teteskan? Supaya tidak nular, betul sekali, karena di area mata kita itu terdapat lendir ya teman-teman ya, sehingga kalau kita back to CT scan, kita buka dari hasil CT scan, mata itu kan berdekatan ya, sehingga ketika mata itu satunya sakit kan ada sistemik, nah dia bisa mengenai yang sampingnya. Berbeda dengan tetes telinga hanya diteteskan pada area telinga yang sakit, karena pada bagian tulang tengkorak kita telinga kanan, telinga kiri dibatasi dengan ruang basis kranii ya, seperti itu ya. Oke, kemudian kita seperti biasa praorientasi sudah, interaksi orientasi kita lakukan seperti biasa. Jangan lupa posisi pasien, responnya, kontrak waktu ya. Jelaskan tujuannya untuk apa. Kenapa sih Bu harus menjelaskan tujuan? Terkadang karena kurangnya informasi yang disampaikan oleh perawat, sehingga nanti ketika muncul suatu efek samping dibilangnya malpraktik ya, itu makanya kebanyakan masyarakat bilang itu tuh nurse-nya tuh malpraktik tuh, karena nurse-nya asal aja Bu, ayo Bu tetes matanya Bu, tetes gitu, tanpa menjelaskan dulu ini untuk apa, itu untuk apa ya, seperti itu ya. Kemudian sudah semua udah rapi, baru kita persiapkan alat-alatnya, kita dekatkan. Jangan lupa cuci tangan ya, privasi kita udah laksanakan, pakai sarung tangan dulu ya, sarung tangan. Kita pastikan teman-teman ketika pada pasien-pasien dengan sakit mata itu pasti akan terjadi peningkatan pada mata, apa namanya, tekanan intraokular, sehingga itu akan memberikan keluhan kepada pasiennya, kepalanya pusing, sehingga kita tanyakan, ibu namanya siapa? Ya? Hah? Oh Ibu Zen mau posisinya tiduran atau mau duduk?
tiduran aja nggak apa-apa. Jadi jangan sampai perawatnya membawa value-nya perawat, ini pasiennya maunya tiduran aja, emang lagi dia pusing teman-teman, sehingga kita harus menempatkan diri kita akan tahu nih kalau pasiennya maunya tidur, kita posisinya ada di mana, berada di sejajar dengan bahu ya, ini karena mejanya lebih maju gitu ya, sehingga ibu ini atau sejajar dengan bagian diafragma pasiennya gitu. Jadi kalau misalnya pasiennya terlalu tinggi kita turunkan gitu ya, jadi supaya kita nyaman antara mata dengan pekerjaan kita sejalan ya. Ibu Zen boleh turunan sedikit, oke. Badannya turun ya, oke. Nah, tiduran aja. Tapi kalau pasiennya mampu teman-teman silakan untuk didudukkan ya, sehingga nanti posisi perawat berdirinya berbeda, berada di depan pasien ya. Oke, karena pasiennya menyepakati dengan posisi tiduran, jadi kita tidurkan saja ya. Kemudian pasang perlaknya ya. Ibu Zen angkat dulu. Oke, pelan-pelan saja Ibu, santai ya. Oke. Jangan sampai ini matanya yang sakit, kita sepakati dulu. Bagian mana Bu yang sakit Bu? Yang kanan atau yang kiri? Kiri ya. Artinya kita akan mengerjakan mata sebelah kiri. Jangan sampai pasiennya sakit matanya sebelah kanan, kita ngerjainnya di sebelah kiri. Jadi Bu. Gitu ya. Jadi jangan seperti itu ya, gitu ya. Ini karena sebenarnya pengerjaan itu tergantung situasi pasiennya ya, gitu ya. Oke, seperti ini. Ibu Zen boleh kepalanya dimiringkan. Nah, ya. Kemudian ini adalah prinsipnya on atau steril. On ya. Jadi silakan on. Jangan, tapi walaupun on, udah on kata Bu Fitri mah gitu ya. Jadi jangan pegang seperti ini karena kita udah pegang pasien ya. Jadi pegang aja bagian belakangnya ya. Kemudian ini kan aman ya. Isi dulu cairannya ya. Isinya seberapa Bu Fit? Ya udah secukupnya kalian aja estimasi. Ketika kita menuangkan ini tuh kadang itu adalah pengalaman, preferensi kita udah segini cukup gitu ya. Jadi diatur dengan teman-teman. Nah, tadi Ibu bilang ini adalah spuit ya, misalnya ini spuit 20 cc. Semua alat kesehatan itu sudah nyaman teman-teman ya. Bukanya sudah ada simpulnya. Jadi jangan sampai gitu ya, jadi jangan ambil di bagian belakangnya ya. Ini kan chambernya nih ya, jadi tinggal potongnya, tarik aja set, udah ceritanya nih ya, spuit 20 cc nya. Kemudian sedot dulu ya. Bengkoknya tadi mana ya? Ada bengkok di sini? Dulu di sini. Tadi ada bengkok satu kemana ya? Apa di situ ya, di bawah ya? Boleh minta cc ya. Bu, ada udaranya nggak apa-apa kalau di mata mah ada udaranya ya, seperti itu ya. Kita letakkan dulu aja ya. Letakkan. Oke, ini ada bengkoknya ya. Obatnya juga jangan lupa karena kita mau memberikan obat, jadi tetap kita menjalankan 6 benar obatnya. Yuk sebutin. Benar pasien, Benar obat, benar waktu, benar dosis. Oke, dokumentasi ya. Tetap ini obat, tetap kita sebutkan ya. Ibu namanya siapa? Oke, sama ya. Ibu nanti akan diteteskannya dengan ini ya. Kadang kalau pasiennya baru dia, itu saya mau diapain? Itu kita suruh pegang nih ya Ibu obatnya nih ya. Nanti ini obatnya diteteskan ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Karena teman-teman, kita ketika bermain dengan organ area mata itu sensitif banget. Dia itu dengan mudahnya segera menstimulasikan ke otak bahwa sedang ada rangsangan. Jadi jangan kaget ketika kita bermain dengan area mata, refleksnya itu akan bermain pasti. Belum disentuh dah gitu ya mata ya, itu karena memang udah gitu, nggak refleks pupilnya, kelopaknya ya seperti itu, dia akan kedip-kedip gitu. Nah, sehingga nanti kita akan memberikan instruksi. Nah, instruksi ini harapannya diterima, kemudian didelegasikan sama otak ini sedang mau dilakukan tindakan irigasi mata, sehingga ditahan dulu yuk refleks kedipnya ya, walaupun sesekali boleh ya, seperti itu teman-teman ya. Sepele tapi itu perlu kita sampaikan ya sebagai seorang perawat. Jangan lupa kita cek dulu dengan menggunakan MedLight. Buat apa sih kita ngecek ini? Respon pupilnya ya. Terus juga kita melihat kadang itu di area ductus di ujung teman-teman ya, kalau nangis keluar air mata dari mana kalian? Dari tengah-tengah enggak? Dari tengah ada, karena ada saluran teman-teman ya untuk mengeluarkan cairan vitreous humor ya kan ya, pernah dengar? Oke ya, sehingga dari ductusnya itu apakah ada sumbatan, apa banyak beleknya di situ sehingga nggak keluar. Jadi boleh kita cek ya gitu ya. Pengerjaannya itu adalah dari medial ke lateral ya. Ibu boleh ditutup
dulu matanya sebelah gitu ya. Nah, tutupnya jangan begitu, kita instruksikan pakai punggung tangannya Ibu ya. Oke, punggung tangannya agak ditekuk sedikit. Nah ya, oke tahan situ ya, boleh tahan kita ya Ibu. Ikutin ya, oke bagus. Nah ketika miring ikutin penot Ibu. Nah ketika dia miring kita ngelihat tuh ada saluran duktusnya ya, dimana misalnya kalau pada pasien-pasien dengan glaukoma atau trauma tadi dia akan keluar muncul belek-beleknya ya. Oke udah sudah Ibu, coba yang satunya lagi Ibu, kita pastikan yang sini sakit juga enggak. Oke ya, kita tes lagi Ibu, ikutin Ibu, ikutin. Oke tuh ya, kita bisa melihat. Oke aman ya. Baik Ibu, ternyata memang yang iritasi yang sebelah kanan ya Bu ya. Nurse Fitri nanti akan lakukan irigasi ya Bu ya, nih menggunakan seperti ini nanti akan tidak nyaman ya, tapi tidak usah khawatir, akan Nurse Fitri tahan matanya. Teman-teman boleh silakan menggunakan jari telunjuk ya sama jempol. Kalau Ibu lebih senang C, kayak seperti kita memegang amubek pasien C ya, jadi biasakan C. Kenapa? Terkadang ini telunjuk kita aktif secara tidak sengaja, kita nyolok ya seperti itu. Tapi kalau jari tengah gerakannya itu agak bisa dikendalikan ya. Jadi bukalah kelopak matanya dengan area telunjuk ya. Telunjuk jari tengah ya, kemudian konjungtivanya kita tarik ke bawah seperti itu teman-teman ya. Kadang kalau kita saking semata gini, ininya begini gitu, itu pasti akan kejadian teman-teman ya, seperti itu. Jadi karena saking aktifnya telunjuk kita gitu ya. Jadi Ibu kembalikan lagi kepada kalian, boleh gunakan telunjuk tapi hati-hati ya gitu. Baik Ibu, kepalanya dimiringkan dulu, tisunya jangan lupa kalau dia masih baru dibuka ya teman-teman ya. Oke sudah. Ibu ini Nurse Fitri, kalau dia pasiennya tiduran letakkan aja di sampingnya. Tapi kalau pasiennya bisa duduk, suruh dia bantu untuk pegang ya, seperti itu ya. Oke ya. Kita semprotkan ya dari arah bagian lateral ke kiri. Enggak beneran ya. Jadi seperti ini ya. Seperti ini ya. Angkat kelopaknya, konjungtivanya ya. Baik Ibu, miring Ibu, miring. Oke ya Ibu. Sebentar Ibu, tahan. Pasti pasien akan kedip-kedip gitu sambil kita ajak bicara. Sebentar, belum selesai, kita masih semprotkan ya Ibu ya. Gimana rasanya Ibu? Perih? Oke, tahan sedikit ya supaya bagus matanya, supaya perihnya berkurang ya, iritasinya berkurang. Sebentar, tahan dulu. Sebentar Ibu. Oke. Kalau kiranya masih, silakan diulangi sampai bersih ya. Tanggung nih mau ngabisin aja lah, boleh silakan. Tapi kalau kiranya sudah selesai bersih, oke nggak usah ya. Kemudian boleh kita gunakan ini kalau kiranya masih ada sisa-sisanya di pinggirnya ya, sama dengan posisi buka. Tapi ini pasiennya udah bersih kok, udah tertampung semuanya gitu ya, sehingga Ibu akan membersihkan bagian area yang basahnya seperti itu ya teman-teman ya. Sudah. Oke, kemudian kita rapikan semuanya ya gitu. Kemudian rapikan pasiennya juga ya, seperti itu. Untuk irigasi mata itu nanti biasanya teman-teman yang dapat ini rezeki banget ya. Dia akan cepet duluan. Teman-teman yang dapat perawatan luka dia akan lama gitu ya gitu. Jadi nggak apa-apa. Besok untuk yang irigasi mata spesial langsung dengan tetes matanya, supaya apa? Menemani temannya yang masih ujian perawatan luka. Kan kita sebagai seorang perawat harus carry ya kan ya. Berarti itu bentuk dukungan kita. Tenang aja Bes, aku masih temenin, masih lanjut tetes mata gitu ya. Jadi sekalian ya lanjut ya. Jadi setelah irigasi kalian siapkan tetes mata untuk meneteskan kepada mata pasien ya. Teman-teman, ketika mau meneteskan ingat jangan ke area tengah. Kenapa tidak boleh di tengah-tengah? Itu ada apa sih? Yang hitam? Iris, apalagi? Pupil, apalagi? Bukan upil ya, pupil. Oke, terus apa lagi? Retina, betul. Jadi mata itu ketika dia masuk, dia pikir itu adalah stimulus, sehingga apa? Dia akan memberikan sinyal, ini apaan ya, seperti itu, sehingga pasiennya ngedip. Jadi ketika kalian meneteskan, itu gunakan area sklera ya, sekitar kornea. Nggak usah khawatir, dia akan tetap meresap atau masuk ya, seperti itu. Baik Ibu Zen, ini Nurse Fitri akan teteskan tetes mata. Nanti ada beberapa instruksi, mohon didengarkan dan dijalankan. Oke Ibu, dibuka dulu matanya ya, seperti ini ya, boleh ya teman-teman ya, si klep ya gini atau seperti ini boleh ya. Oke, dibuka dulu, lihat ke Nurse Fitri, miringkan, teteskan, lihat ke Nurse Fitri. 1, 2, tutup matanya dua-duanya, tutup mata. Ini kadang-kadang kayak gitu
2, 3, 4, 5, 30 sampai 60 detik. Buka matanya. Kenapa harus tutup mata dulu teman-teman? Biar meresap ya. Kadang coba kalian ketika dia tetesin itu air mata langsung keluar muncul teman, ngembeng jadi mata kayak mau nangis ya, abis marahin disuruh buka mata gitu nggak buka-buka gitu kan ya. Sama halnya dengan mata yang sebelah, diteteskan 1, 2 tutup mata gitu, atau mau bersamaan boleh silakan ya gitu ya teman-teman ya. Kemudian sudah tetes mata kita rapikan alatnya ya, baru kita rapikan pasiennya ya. Ibu Zen posisinya mau dikembalikan lagi seperti biasa? Sudah ya, oke kita rapikan dulu pasiennya. Sebentar ya, Nurse Fitri izin merapikan alat-alat dulu. Oke. Jangan lupa langsung tanya lagi respon pasiennya. Bagaimana Ibu Jen untuk tindakan matanya? Mendingan, masih merasa gatal nggak, perih? Enggak, ini adalah data subjektif yang kalian dapatkan. Pasien mengatakan sudah tidak gatal lagi matanya, walaupun pasien cuma mengatakan enggak gitu ya. Itu adalah sebuah pengembangan dari pernyataan kita, kemudian dibuat dalam bentuk pernyataan pasien ya. Kemudian kita lihat di objektifnya. Oke, mata pasien tampak tidak merah, tidak adanya sekret yang keluar ya. Pasien tampak lebih nyaman ya. Kalau misalnya Bu Fit masih iritasi, banyak beleknya, boleh silakan pakai kasa dibuat kayak mata bajak laut ya, jadi ditutup seperti itu ya. Kadang ada teman-teman yang memang aktif banget serumen-serumennya ya, sehingga hal itu membuat tempat indah si kolonisasi bakteri berkembang biak, jadi boleh kita tutup seperti itu ya. Tapi kalau matanya Ibu Zin nggak ada, jadi nggak perlu ya. Kemudian asesmennya adalah gangguan persepsi sensori visual berhubungan ibunya ini lagi ngelas motor ya, ngelas motornya patah, bisa kecelakaan kan besinya kan, sehingga dia saking excitednya ngeliatin kena tuh pantulan lasannya ya, jadi trauma pada mata belum teratasi ya. Planningnya intervensi lanjutkan. Baik Ibu Nurse Fitri, izin untuk pamit ya. Nanti kurang lebih 30 menit lagi akan kesini untuk cek lagi matanya ya, seperti itu ya. Kita lakukan ulang irigasi matanya ya, berarti P-nya Ibu lakukan irigasi pada mata kiri gitu ya. Oke, kita selesai. Ibu Nurse Fitri izin kembali ya, seperti itu ya teman-teman ya, bentuk dari kolaborasi dokumentasi dengan kegiatan skill kita. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi besok yang dapat irigasi kita sepakat dengan tetes mata ya, gitu buat temen-temennya. Jadi kontrak waktunya? Iya, kontrak waktunya sekalian aja. 30 menit Ibu. Dihitung tadi berapa tuh yang video, berapa habisnya ya? 17 menit. Nah, 17 menit, 20 menit. Oke ya. Melakukan irigasinya satu kali, maksudnya dua-duanya saya satu terus tetes mata. Oke. 30 menit Satu. lagi kita balik irigasi. Satu aja. Oke ya, satu aja. Betul. Satu aja ya. Tapi tetes matanya tetap Dua boleh. Kalau misalnya Bu nggak dikasih tetes matanya boleh. Kita lihat matanya. Kalau dia matanya tidak merah banget, nih kebetulan Ibu Jen tidak merah gitu. Tadi ada tuh yang dia merah, ngantuk kali, jadi pas banget jadi pasien gitu kan ya. Kondisi seperti itu silakan ya. Itu tadi kenapa kita tadi pakai penlight teman-teman. Kita cek dulu mata sebelah kanan ada beleknya enggak. Kalau ada beleknya silakan untuk diirigasi. Lakukan irigasi juga ya. Seperti itu. Kalian pernah nggak sih sakit mata gitu kan ya, tiba-tiba mata sebelah ikut kayak ngerasa pegel? Iya, itu salah satu untuk efek mulai terjadinya gejala sakit mata di mata sebelahnya ya, seperti itu ya. Jadi nanti sekali lagi kita ulangi untuk dokumentasinya. Identitas pasien sebutkan, kemudian bunyikan tindakannya, melakukan irigasi mata dan tetes mata pada mata sebelah kiri ya. Swabnya seperti yang tadi Ibu sampaikan, jangan lupa tanda tangan atau paraf, kasih nama ya. Itu yang akan Ibu tanyakan, seperti itu ya. Oke. Kita bisa bergeser.